Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu pertanyaannya bagaimana menyiasati keuangan keluarga saat pandemi? Saat ini saya akan langsung bertanya kepada Syahnas Haq, artis dan juga seorang ibu rumah tangga yang sudah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan jarak jauh. Selamat pagi, Mbak Syahnas, apa kabar? Selamat pagi Robert, kabar baik, Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya teman-teman di Metro TV juga dalam kondisi kesehatan yang baik. Amin, kita di sini sehat-sehat, apalagi kedatangan Mbak Syahnas pagi hari ini. Mbak Syahnas, kalau saya boleh tanya, Mbak Syahnas selama pandemi COVID-19 tentu keuangannya terdampak. Tapi kalau dari pengeluaran, lebih banyak atau lebih dikit saat sebelum pandemi dibandingkan saat pandemi? Merasanya akan menjadi lebih banyak karena seperti yang tadi sudah disampaikan ya, dengan gambar-gambar animasi itu benar sekali karena anak-anak juga semuanya sekolah di rumah, saya bekerja secara online di rumah sehingga pasti pengeluaran untuk kuota, listrik dan segala macam akan banyak. Dan memang menjadi lebih hematnya itu karena nggak beli sepatu, nggak beli tas, mau kemana Robert beli begituan kan enggak gitu ya. Yeah. Nah akan tetapi ada pengeluaran yang lain yang memang perlu disiasati. Tadi Mbak Prita sudah menyampaikan kalimat yang sangat baik sekali gitu loh, karena sebagai seorang ibu kita dituntut menjadi menteri keuangan di dalam rumah kan. Betul. Sehingga mesti cerdas untuk bisa mengatur pendapatan yang sekarang juga makin berkurang. Apalagi kalau misalnya pasangan di layoff gitu ya, sudah tidak bekerja lagi atau memang tidak dapat tunjangan-tunjangan dan ada penghematan di perekonomian, sehingga kalau Robert tanya apa yang bisa saya lakukan gitu ya, Robert, dari zaman dahulu saya itu diajarkan ibu saya tuh membeli emas. Ibu dan nenek saya tuh selalu kalau ada uang sedikit 20% beli emas, sehingga kalau misalnya ada dana darurat bisa dijual kembali begitu ya. Betul. Nah itu yang terjadi, yang secara 19 tahun itu yang saya lakukan. Jadi kalau kondisi sekarang kan udah seperti kayak makan tabungannya Robert ya. Betul. Sekarang ya, karena semuanya penghasilan sudah tidak sama lagi seperti dulu gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa tatap muka seperti itu. Betul. Berarti sudah membeli emas dari zaman dulu, berarti sekarang sedang panen dong kalau gitu Mbak Syahnas. Karena harga emas sekarang sedang tinggi-tingginya. Iya, jadi sebetulnya panen atau tidak seperti Mbak Prita tadi sampaikan, bukannya juga akhirnya membeli berfoya-foya, akan tetapi menyediakan dana untuk kesehatan karena kita tidak pernah tahu ada apa begitu kan ya. Nah, sehingga berhemat dengan cerdik, memiliki dana kesehatan dan seperti yang tadi saya ceritain sama Robert, cuman pesan saya adalah hati-hati ya buat semua ibu-ibu untuk memiliki tabungan emas gitu Robert. Jangan harus emas tergiur fisik dengan atau bagaimana? investor. Kalau emas fisik pun hati-hati Robert, karena sekarang mungkin tingkat kejahatan sudah semakin tinggi karena orang sudah banyak nggak bekerja dan orang mesti makan begitu ya. Betul. Jadi untuk tidak menyediakan kesempatan orang berbuat jahat, mungkin emas yang tanpa fisik tapi bisa difisikkan kalau memang dibutuhkan gitu ya. Seperti layaknya tabungan emas, tapi mesti dilihat dulu investornya siapa, jangan sampai uangnya diambil dan dibawa pergi, dan itu bisa menjadi masalah baru lagi untuk setiap keluarga. Berarti jalan keluar dari keterbatasan ekonomi adalah mencarikan investasi seperti itu ya. Tapi untuk mencarikan investasi perlu memilih investasi yang tepat. Apa tips yang bisa diberikan untuk memilih investasi yang tepat, Mbak Syahnas? Jangan memulai segala sesuatu yang tergiur, sesuatu yang besar dengan dikembalikannya. Karena biasanya kalau misalnya dengan laba yang begitu besar gitu ya, itu pasti bohong gitu loh. Kemudian mulailah dari hal yang kecil-kecil, nggak apa-apa, kecil-kecil jadi bukit gitu kan. Pokoknya seberapapun kita dapat penghasilan atau suami dapat penghasilan sebagai Menteri Keuangan di dalam keluarga, pandai-pandailah untuk menabung dengan bentuk yang seperti tadi. Itu yang saya lakukan ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu lain begitu. Betul. Jadi investasi yang kalau emas kan lebih kepada investasi long term seperti itu ya. Jangan tergiur keuntungan yang dekat, jarak dekat dengan keuntungan besar, tapi pelan-pelan kita menabung. Tapi misalnya Mbak Syahnas saya tanyakan, kalau misalnya Mbak Syahnas tidak punya tabungan emas, tidak punya investasi emas, apa yang akan Mbak Syahnas lakukan sekarang untuk mengatur keuangan?
Pastinya adalah tabungan yang uang, tabungan biasa gitu ya, atau mungkin deposito, atau mungkin yang seperti Mbak Prita tadi sampaikan gitu, yang nggak kepake, yang bisa dijual begitu. Karena sekarang kalau misalnya kita investasi, kita punya tanah, apartemen atau rumah, menjualnya Betul. pun tidak gampang, Iya, Robert, nggak saat liquid. ini begitu loh. Betul, kemudian kayak mobil, menjual mobil pun tidak mudah situasinya seperti saat ini. Jadi ya kalau memang saya tidak punya tabungan jenis emas, tabungan emas seperti tadi, maka yang dilakukan adalah tabungan-tabungan biasa dan berhemat. Mungkin ini kita semua lagi diajarkan sama Yang Maha Esa gitu ya, bagaimana arti kata cukup. Jadi dengan menu yang mungkin sehat tetapi tidak mewah gitu kan ya. Jadi bagaimana kita downgrade tapi bisa menjaga kesehatan dengan baik, baik itu pola kesehatan, pola hidup dan gaya hidup. Iya. Jangan lagi membeli gaya hidup untuk diakui oleh orang lain. Betul, standar gaya hidup sebelum pandemi sama saat pandemi tentu juga harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dari Betul. keuangan yang ada. Terima kasih Mbak Syahna Sak telah bergabung bersama dengan saya. Salam juga untuk keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan. Thank you Mbak.